Halo guys, David di sini dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro yang saya kirain mirip kayak Redmi Note 9S yang udah kita unbox, tapi ternyata ada bedanya. Yang pertama tentu aja yang ini udah buatan Indonesia, kami buatan Indonesia, garansi resmi Xiaomi, jadi ya bukan yang BM punya. Terus resolusi kamera yang 9 Pro ini juga lebih tinggi, 64 megapiksel versus 48 megapiksel di 9S, dan kecepatan ngecasnya juga beda. Di sini udah ketulis kalau dia punya 30 watt fast charging. Soalnya kalau di 9S kemarin kan dia 18 watt doang. Jadi untung Xiaomi masukin yang lebih tinggi. Ya buat harganya sendiri, Redmi Note 9 Pro punya dua varian yang RAM-nya 6GB plus internal 64GB, harganya 3,499 juta. Dan satu lagi RAM 8GB dan internal 128GB kayak yang kita unbox kali ini, harganya 3,899 juta. Kalau buat varian warnanya sendiri, ada yang warnanya Interstellar Grey, kemungkinan ini. Terus ada yang warnanya Tropical Green, di sini ada list hijaunya, kelihatan ya hijaunya di sini. Terus sama ada yang Glacier White, buat yang kita unbox kali ini yang si Tropical Green, mungkin yang kita unbox itu yang nampangnya ke depan gitu ya. Jadi ya kita langsung keliling kotaknya aja. Tadi kita udah lihat si stiker resminya Xiaomi, terus ada logonya Xiaomi, ada 3 HP-nya Redmi Note 9 Pro yang di sini kelihatan mirip-mirip aja sama ya seri Note 9 itu kayak gini semua. Bagian tengahnya ada kotak di tengah, bedanya kalau Note 9 biasa dia sini ada fingerprint sensor. Sementara di sini ada 4 kamera, masih seger ingatan soalnya ya buat yang nonton ini pasti ngerti maksudnya apa. Terus di sini ada Redmi Note 9 Pro dan di sini juga ada Redmi Note 9 Pro kanan kirinya, tapi nggak ada tulisan dengan akses gampang ke aplikasi Google ya. Terus di sini ada tulisan dibuat di Indonesia dan ada dual SIM, dual standby, oke, FDD, LTE, TDD, LTE. Dan ini ada 4 fitur utamanya, ada 64 megapiksel AI quad kamera dengan 16 megapiksel in-display front kamera, terus ada baterai 5020 mAh dan fast charging 30 watt, terus chipsetnya Qualcomm Snapdragon 720G dan ukuran layarnya gede banget, 6,67 inci Full HD. Dan ada set mounted fingerprint sensor, jadi fingerprintnya di bagian samping, di bagian kanan, dan diproduksi oleh PT Satnusa Persada yang udah kita datengin 3 kali kayaknya. Buat Asus, terus buat Xiaomi 2 kali. Ya kayaknya Xiaomi 2 kali deh, Redmi A2 sama si Goib Redmi Note 7. Ya, si Redmi Note 9 Pro ini jauh banget sama yang si Redmi Note 8 Pro. Soalnya yang 8 Pro kemarin kan dia pakainya G90T ya. Tapi entah itu secara performa jauh nggak sih? Soalnya agak susah sih kalau 3 jutaan kita mau ngarep yang jauh lebih kenceng dari yang G90T di 8 Pro. Soalnya itu memang udah kenceng. Kalau 720G, kalau pengalaman si Realme 6 Pro sih dia juga kenceng. Cuma memang nggak sejauh itu. Jadi bedanya di chipset, terus ada di sama kapasitas baterai juga sih. Sisanya dari model pun mungkin. Kalau setengah tahun perubahan pasti ada, cuma nggak bakal sejauh itu juga. Tapi sangat diapresiasi sih. Terutama tambahan ini juga yang sekarang kayaknya akan selalu ada bakal selalu ada di tiap HP Xiaomi yang baru ya. Terus di sini ada isinya, harusnya ada casing silikon yang warnanya ini ada SIM ejector dan ada panduan pengguna, terus ada casing silikon ya yang warnanya bening. Di dalamnya ada Redmi Note 9 Pro. Oke. Ini agak unik juga sih Xiaomi ngasih jatah ke versi Pro atau enggak. Soalnya yang Note 8 kemarin kan dia pakainya Snapdragon, sementara yang 8 Pro dia pakainya MediaTek. Kali ini yang 9 Pro dia pakainya Snapdragon yang biasa yang pakai MediaTek. Entah ada alasan apa, apakah harganya murah atau kasih jatah. Baik banget soalnya HP itu orang gitu ya, ada giliran-gilirannya. Ini wow. Ini baru sih. Di sini ada kabel yang warnanya ini merah atau orange, Bang? Orange sekali ya. Jadi ini ya agak orange kemerahan gitu sih. Warna jeruk Sunkist, enggak, Sunkist tuh orange banget. Ini lebih merah gitu kayak wortel gitu. Orange yang orange banget. Di sini mungkin biar ngikutin soalnya kan
Realme itu udah warnanya kuning, terus Oppo warnanya hijau, Huawei warnanya ungu. Kali ini Xiaomi mau warna yang orange. Biru belum ada, mungkin itu bakal jadi jatahnya Samsung kali. Kalau Samsung pengen beda sih harus dikasih sih. Di sini ada charger yang kecepatan ngecasnya 33 watt, padahal HP-nya juga 30 watt aja fast chargingnya. Bukan aja. Maksudnya kalau dibandingin sama yang kepala chargernya ini kayak lebih kecil gitu. Entah kenapa nggak pas, tapi ya lebih nggak masalah. Di sini ada 4 kamera. Kita ketik dulu aja biar lebih mulus. Salah nih harusnya dari atas, tapi kita unboxnya malah yang dari paling bawah. Grogi nih, soalnya 2 kali berturut-turut. Wih. Jadi di sini ada 2 skema warna ya. Ini jadi mirip ingat Google Pixel, soalnya dia bagian atasnya agak sedikit lebih putih kali, lebih apa ya, lebih brightness-nya lebih tinggi kali dibanding yang di bawah sini. Jadi sini lebih gelap dan sini lebih terang. Kalau di kameranya sendiri dia punya konfigurasi 64 megapiksel quad kamera yang ada kamera wide angle dan makro dan si depth sensor juga. Terus di sini ada flash dan sini ada tulisan Redmi. Di sini ada fingerprint sensor yang juga merangkap sebagai tombol power, ada tombol volume yang kita bakal hidupin sekarang. Terus di sini ada Aira Blaster, ada mikrofon, terus di sebelah kirinya ada triple slot SIM triple. Di video ini kok ngomongnya agak kacau gitu. Oke, jadi di sini ada SIM tray yang triple slot. Terus di bagian bawah sini ada USB Type-C, port USB Type-C, headphone jack, mikrofon, dan speaker. Sekarang kita setting dulu aja. Oke, jadi ini adalah tampilan paling awal dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ini wallpapernya mirip sama yang Redmi Note 9 ini, mungkin nggak dibedain karena dia masih satu seri ya, kayak Apple kalau mau yang Pro, mau yang Pro Max dia sama aja mungkin ngikutin ke sana, tapi kalau misalnya dia beda mungkin ada ciri khas sendiri jadinya. Itu cuma keluhan super kecil yang nggak perlu diingat, soalnya kalau mau ganti wallpaper tinggal ganti aja. Kalau buat sekitarnya tadi kita udah keliling-keliling. Kalau di bagian belakang sini saya mau kasih tahu lebih detail lagi. Kalau kamera belakangnya punya resolusi 64 megapiksel, terus kamera ultrawide-nya punya resolusi 8 megapiksel, dan salah satu dari ini punya sifat kamera makro yang resolusinya 5 megapiksel dan 2 megapiksel yang kamera depth sensor. Yang paling penting ya tetap 2 ini karena yang bawah walaupun memang bisa makro tapi saya kurang sering pakai sih. Kalau buat makro biasanya saya foto pakai kamera utama terus ya zoom aja gitu. Selesai. Mending foto pakai mode 64 megapikselnya. Kalau buat isinya sendiri, bloatware-nya ada Lazada, ada Mi Community, Mi Store, dan permainan, terus ada nggak terlalu banyak sih. Jadi saya tinggal di uninstall aja, tinggal login, terus pilih aplikasi yang kita mau, dan langsung tes kamera aja. Ini kalau dilihat dari spesifikasinya mirip banget sama si Realme 6 Pro, dia sama-sama pakai Snapdragon 720, terus ukurannya juga mirip sih, terus baterainya juga sama-sama gede. Yang bedain paling harganya doang. Kalau si Redmi Note 9 Pro ini dia lebih murah sekitar 500.000, tapi Realme punya layar yang lebih kencang, 90Hz versus 60Hz. Jadi apakah bedanya sepenting itu? Apakah 600.000 atau 500.000-an mending dipakai buat dihemat aja, atau mending buat ditambahin buat dapetin layar 90Hz? Nanti mungkin bakal kita bahas juga di video reviewnya. Kalau buat sekarang kita kelarin dulu video unboxingnya biar nggak kelamaan. Mungkin ada penonton setia gitu yang udah nonton 2 video berturut-turut, soalnya video ini bakal tayang bareng si Redmi Note 9 yang harganya 2 jutaan. Kalau belum nonton, kalau mau nonton bebas, kalau nggak silakan melanjutkan aktivitas. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini depan belakangnya Gorilla Glass 5 ya. Udah kotor aja. Agak unik sih sekarang. Mau casing mau apa, atas bawah agak beda.